Halo guys, selamat datang di videonya Nezi. Kali ini Nezi bakal kasih tips buat kalian yang mungkin baru aja beli atau main Witcher 3, karena emang lagi banyak diskonnya belakangan ini. Game ini itu luas banget dari gameplay, dunianya, dan storynya. Jadi Nezi akan sharing semua yang Nezi tahu supaya kalian gak nyesel waktu kalian akan membuat keputusan di nantinya. Ya, Witcher 3 salah satu game RPG terbaik sepanjang masa. Game yang dunia dan ceritanya sangat imersif dan luas banget sampai bisa bikin kalian lupa dengan dunia nyata saking luasnya. Ditambah lagi dengan detail politik, budaya, dan masyarakat yang kerasa real banget karena emang didasarin dari novelnya seorang realis. Anyway, kalian gak harus mainin Witcher 1 dan 2 untuk ngertiin cerita di Witcher 3 ini. Tapi kalau kalian udah pernah main, kalian bisa impor semua keputusan kalian dari Witcher 1 dan 2 yang nantinya bakal bisa ngasih impact di beberapa quest di Witcher 3. Tapi nggak major kok guys, nggak gede-gede banget impactnya. Nggak apa-apa kalau misalkan nggak main dulu. Atau mungkin nanti kalau udah tamat baru kalian mau main. Haha, kita lihat aja. So, Nesi mulai aja tipsnya ya. Yang pertama itu combat system alias sistem berantem. Nesi nggak tahu kalian ngerasain atau enggak, tapi waktu awal Messi sempat sering mati-mati gara-gara kebanyakan ngedefend. Dia kayak bertahan doang gitu, mengkis serangan musuhnya. Kayaknya malah tersudut oleh monster-monster terus mati. Mungkin coba Messi yang begitu guys. Tapi kesimpulannya setelah Messi berantem lagi beberapa saat, barulah Messi nyadar kalau ternyata caranya itu intinya kalau buat monster kalian harus agresif dengan non-stop dodge dan serang. Jadi dodge serang. Kalian gak boleh kelamaan di satu tempat. Jadi harus gerak terus sambil ngeliat juga pola nyerang si monster tersebut. Kalau manusia, kalian harus banyak-banyak ngandelin counter attack. Kecuali untuk musuh manusia yang biasanya bawa senjata yang gede-gede kayak palu gede atau kapak atau pokoknya panjang lah. Itu kalian harus nyerang dari belakangnya mereka. Kalau counter attack itu terutama buat yang biasanya punya tameng kayak gini. Kecuali art atau igni atau aksi kalian yang sign itu ya udah levelnya maksimal, kalian bisa pakai itu buat ngebantu. Tapi kalau bilang upgrade, sering-seringlah andelin counter attack. Jadi kalian harus pakai counter attack karena manusia itu bisa nangkis serangan kita. Tapi suka kebaca juga abis dia nangkis kapan dia akan nyerangnya. Nah, pas kelihatan dia akan nyerang itu, disitulah kalian bisa langsung counter attack, serang abis itu dodge lagi, mundur, dan gitu terus berulang. Pokoknya itu dodge udah dikasih sampai 2 macam sama developer, makanya dipakai terus aja guys, biar gak gampang mati. Counter ini utamanya juga bisa dipakai untuk musuh yang pakai panah. Tapi kalian harus maksimalin skill yang namanya deflect arrow ini dulu ya guys. Dimana ini membawa kita ke tips yang kedua. Tips kedua adalah upgrade skill kalian. Nah, kalian tahu kan menu skill yang ini guys. Kemungkinan besar kalian gak bakal bisa kuat kalau nggak upgrade skill di sini. Untuk awal, Nesi rekomend skill-skill ini ya guys. Soalnya slotnya juga kan masih dikit ya. Yang pertama, seperti Nesi bilang sebelumnya, untuk yang bagian combat yang serba merah-merah ini, Nesi rekomenin di flag arrow dulu. Jadi usahain cepat-cepat maksimalin di flag arrow ini ya guys, biar seru kalau kalian menghadapi si musuh-musuh yang pakai panah, karena kalian jadi bisa main pingpong sama si pemanah kayak begini. Nah, yang kedua ini adalah fast attack. Nah, ini mungkin agak tergantung juga ya guys. Tapi kalau kayak Nisi sendiri bakal lebih sering menggunakan fast attack dibanding heavy attack karena lebih dinamis dan cepat. Jadi kalau kalian suka pakai fast attack juga, kalian bisa meningkatin kekuatan si fast attack ini. Selain itu kalau kalian ningkatin fast attack nih terus, nantinya kalian bisa dapat special attack yang namanya whirl, dan special attack ini tuh sifatnya area attack. Jadi kalian bisa ngalahin musuh di sekeliling kalian hanya dengan menahan tombol serang. Karena si Geralt bakal muterin pedangnya terus sambil makan si adrenalin poinnya. Nah, kemudian kalau yang di skill yang general, yang coklat-coklat, bukan yang coklat itu ya guys. Yang ini sih rekomend adalah survival instinct, karena bakal nambahin HP kalian dulu guys, biar kalian gak cepat modar. Setelah itu, kalau buat yang alchemy, Nesi rekomen yang poison blades. Soalnya dia bakalan nambahin damage-nya oil kita dengan ngasih racun. Karena kita juga pasti bakal sering pakai oil guys, melawan manusia apalagi monster. Kemudian, untuk upgrade sign-signnya yang biru-biru ini,
Ini sih saranin kalian awal-awal ambil di 3 sign ini, yaitu aksi, Quen, dan igni. Kenapa? Kalau kalian upgrade aksi yang delusion ini dan dimaksimalin, kalian akan terus berhasil waktu nanti ada pilihan aksi di obrolan si Geralt seperti ini. Hal ini bakal ngemudahin kalian dalam banyak hal, termasuk untuk dapetin ending dari setiap quest yang kalian inginkan. Kemudian kalau Quen dan Igni, yang dimana upgrade-nya adalah Exploding Shield dan juga Melt Armor, ini bakal bikin kalian gak gampang mati waktu ngelawan musuh yang overpower kalian. Ya mungkin levelnya jauh lebih tinggi daripada kalian. Atau mungkin untuk musuh yang keras kalau diserang, dan sekalinya nyerang kalian itu gede banget damage-nya. Percayalah guys, suatu saat pasti kalian akan ketemu musuh yang kayak begitu. So ini akan berguna banget guys. Oh iya, untuk Quen juga bisa dipakai kalau kalian lagi kebakar atau lagi bleeding atau status efek lainnya ya guys. Itu bakal langsung ngilangin status efek itu kalau kalian pakai Quen. Selain itu upgrade lainnya sesuaiin aja sama gaya berantem kalian ya guys, karena setiap orang pasti punya gaya berantemnya masing-masing. Tips yang ketiga adalah ketahui musuh kalian. Kalian tahu kan kalau ada bestiary ini di Witcher 3? Nah, dari pengalaman Witcher 1 dan 2, si CD Projekt atau developer Witcher 3 ini akhirnya ngabungin 2 combat sebelumnya, dan The Witcher 3 ini jadi benar-benar spesifik soal cara ngelawan tiap musuhnya atau monsternya terutama. Kayak misalnya lawan Spectre, harus pakai Earden dulu baru bisa diserang pakai pedang. Atau misal kalian harus pakai potion Golden Aureole tiap kali kalian lawan yang beracun-beracun musuhnya. Atau kalian harus lempar Dimeritium Bomb ke musuh-musuh yang punya magic juga, supaya mereka nggak bisa magic lagi. Dan atau kalian juga bisa minum potion Black Blood supaya vampir yang deketin atau minum darah kalian bakal kurang terus darahnya. Intinya, terutama setiap monster itu punya kelemahan dan pola serangnya masing-masing. Dari kelemahannya itu rata-rata itu dari potion, oil, ataupun bom. Dan juga sign, yang mana ketiga hal tersebut cuma bisa didapetin dari kita alchemy sendiri. Jadi jangan lelah-lelah lihat bestiary-nya ya guys. Dan kuatin alchemy kalian yang bakal Nesi bahas. Jadi tips keempat, herbs dan alchemy. Nih dedaunan yang kalian lihat di minimap kalian itu loh guys. Ambil dan datangin tiap tanaman yang muncul di minimap kalian, bagaikan semut mencari gula. Ya, herb itu gula kalian guys. Nggak ada itu, kalian nggak bakal bisa alkemian. Bikin-bikin potion, oil, dan juga bom. Yang mana itu berguna buat ngelawan musuh. Ambillah semua daun-daun yang bertebaran di minimap ini dari awal kalian melek di game sebagai Geralt. Melek abis dari ngimpin Yennefer dan Ciri itu loh guys. Karena kalian akan dengan segera membutuhkan bikin oil untuk beberapa side quest. Kalian pasti bakal males kalau misalkan pas lagi perlu aja baru bikin potion atau oil atau bomnya. Karena pasti kalian akan secara spesifik harus mencari kekurangan herb itu kalau lagi ada kekurangan. Yang dimana kalau kalian mau dapetin secara gratis harus nyari-nyari di mana sih herb itu tumbuh. Padahal kalau seiring kalian jalan udah ngambil-ngambil duluan, kalian udah bisa lebih dari cukup buat bikin potion atau oil atau bom tersebut. Dan gak usah capek-capek nyari dan beli herb di herbalis. Nah, untuk alkiminya jangan keburu-buru beli diagram-diagram atau resepnya ya guys. Semuanya itu bisa didapetin gratis dari kalian looting-looting dan jalanin side quest, juga exploration, juga main quest. Seperti yang bakal Nesi jelasin di tips berikutnya. Tips yang kelima, looting dan manajemen item. Looting, looting, looting all the way. Looting lah terus sepanjang kalian main guys. Kalau perlu sampai di depan guards juga tetap colong. Jangan guys, bercanda-bercanda. Saya bercanda guys. Ntar kalian menjadi musuh dunia. Nih saya jelasin seberapa pentingnya lootingnya guys. Looting itu bermanfaat sebagai sumber pendapatan pertama kalian, sumber makanan penambah darah kalian, sumber senjata terkuat selama kalian main sampai akhir, sumber resep dan buku kalian, dan sumber alat-alat reparasi equipment kalian guys. Jadi udah tahu sendiri kan seberapa pentingnya ngambil-ngambil barang dari tempat orang dan mayat-mayat ini. Lanjutkan ya guys, looting terus. Jangan takut kelebihan beban untuk ambil-ambil makanan, resep dan buku.
bahan crafting, dan juga jang-jang atau sampah-sampah yang kecil-kecil. 3 bahan yang awal nggak ada bebannya, dan kalau sampah kecil itu butuh jumlah sangat banyak untuk bisa kalian overweight. Tapi sebelum kalian overweight, biasanya kalian bakal ketemu dengan fast travel dulu. Jadi kalian bisa jual-jualin jang-jang yang nggak perlu ke merchant atau innkeeper duluan. Selain itu, jang-jang kecil juga bisa kalian dismantle di blacksmith, supaya kalian bisa dapat barang-barang crafting lagi dari jang-jang ini. Yang kalian perlu takutin adalah kalau kalian ambil senjata dan armor yang kayak terlalu berat. Jadi kalian perlu pikirin seberapa worth it armor tersebut. Kalau misalkan equipment kalian sekarang lebih gede atau bagus damage dan statusnya, atau mungkin beda damage-nya tipis dan statusnya masih lebih bagus yang equipment sekarang, ya ngapain diambil? Dan kalau misalkan langka, ya udahlah kalian mau koleksi. Mungkin buang-buang senjata-senjata atau armor-armor yang kalian nggak perlu. Kalau senjata atau armor yang cere-cere, yang kayak damage-nya kecil banget gitu guys, yang biasa dibawa oleh yang biasa dibawa bandit-bandit atau ada di mayat-mayat, ambil banyakan aja ya guys di awal. Karena itu akan menjadi pendapatan awal kalian kalau dijualin ke blacksmith. Jadi senjata-senjata ini tuh kalau dijual tuh jauh lebih gede dapat duitnya daripada kalian jualin sampah-sampah kecil. Selain dari rumah orang dan mayat, beberapa resep dan senjata bisa kalian dapetin dari event-event eksplorasi dan juga side quest. Yang menjadi tips Nesi yang ke-6. Tips yang ke-6. Rajinlah eksplorasi dan side quest. Kalau kalian buka world map sembari menuju ke arah yang sembarangan, kalian akan nemuin banyak tanda tanya ini. Nah, tanda tanya inilah yang harus kalian datengin semua untuk dapetin senjata dan resep-resep yang kalian butuhin. Tanda tanya ini akan berubah menjadi event-event eksplorasi ini kalau kalian datengin. So, enjoy aja guys explore-nya sembari nikmatin view dunia Witcher 3 yang masih asri ini. Untuk side quest akan kalian bisa dapetin setiap kali kalian nemuin tempat-tempat atau desa-desa baru. Bisa juga dari suatu kejadian di tengah jalan, ataupun waktu kalian lihat papan quest di desa-desa. Side quest inilah yang bisa bikin kalian dapet duit juga, plus EXP buat nambahin level, dan juga lootingan bagus. Dan juga trofi dan barang-barang aneh. Dan yang paling tak tergantikan dari game-game yang lain, kalian bakal dapetin story-story yang bikin hati ini jadi nano-nano rasanya guys. Story-story di side quest ini terkadang gak kalah bagus sama story utama kita. Story-story inilah yang bikin Nessie terus ketagihan dengan game ini. Komen di bawah ya guys pendapat kalian tentang side quest ini nantinya. Mana aja yang paling berkesan buat kalian. Nah, kalian juga bisa dapat resep-resep untuk bikin equipment Witcher kalau kalian jalanin side quest yang scavenger hunt ini. Ngomong-ngomong soal equipment, Nessie bakal bahas di tips ke-7. Tips ke-7 yaitu jangan craft equipment kecuali emang perlu. Yang perlu itu seperti contohnya mengcrafting equipment Witcher. Kalau Nessie boleh berpendapat guys, senjata atau armor terkuat di dunia Witcher 3 ini itu jawabannya gak ada. Setiap senjata atau armornya itu punya status tambahannya masing-masing. Dan untuk damage, seiring bertambahnya level kalian dan area eksplorasi kalian makin luas, semakin naik juga damage dari senjata atau armor yang kalian bisa dapetin waktu looting-looting. Misal di awal kita ketemu pedang, mungkin setelah kalian naik 10 level nanti kalian bakal nemu pedang yang namanya sama lagi dengan status dan damage yang lebih gede. Jadi mungkin equipment yang sama sekarang menjadi senjata yang lemah, tapi nanti mungkin aja itu bisa menjadi senjata terkuat kalian. Nah, kenapa nih saya bilang craftnya yang equipment Witcher aja? Karena cuma itu yang keren dipakai Geralt guys. Hahaha. Nggak bercanda guys. Tapi setengah bener juga. Karena equipment Witcher bisa terus di-upgrade seiring kita naik level, dan setiap alirannya mempunyai requirement levelnya masing-masing. Jadi hampir setiap kali kita nggak nemu senjata kuat lagi di level tertentu, kita bisa nge-craft salah satu equipment Witcher ini. Kalau kalian crafting equipment selain yang Witcher, percuma karena mungkin aja kalian bakal nemu equipment yang sama dari looting-lootingan dengan status yang lebih baik. Jadi kalian bisa irit duit untuk nge-crafting yang equipment Witcher aja. Selain itu, rata-rata senjata yang di looting ini akan jarang mempunyai status resistance dari monster, ataupun misalnya nguatin sign atau nambah experience dari melawan musuh monster, seperti status yang dimiliki equipment Witcher.
Tapi balik lagi semua ke preferensi status kalian masing-masing ya guys. Mau pilih equipment Witcher atau equipment lootingan. Neshi sendiri sih di akhirnya pakai pedang lootingan dan armornya Grandmaster Witcher. Nah kalau kalian punya DLC-nya yang Blood and Wine, equipment Witcher kalian itu bisa di-upgrade sampai level Grandmaster. Dan kalau kalian memakai 3 item Grandmaster Witcher, kalian akan mendapatkan bonus lagi. Begitupun kalau memakai 6 equipment Witcher. Maksudnya bonus status ya guys. Nah kalau kalian punya DLC-nya Heart of Stone, kalian bakal bisa ngasih magic ke equipment kalian yang namanya Rune Ride. Dan untuk bisa ngasih magic yang kuat, kalian nanti bakal harus nge-upgrade bisnisnya si Rune Master ini. Makanya itu kalian harus irit-irit duit. Jadi kalau kalian berminat dengan DLC-nya, beli aja guys, nggak akan rugi. Itu memang mahal, tapi kadang diskon juga kan. Dan DLC itu tuh rasanya kayak kalian mainin satu game baru lagi. Jadi worth it banget. Anyway, makasih ya guys sudah nonton sampai sini. Jangan lupa subscribe ya. Lanjut 3 tips terakhir. Tips ke-8 dan 9 yaitu konsekuensi dan romance. Kemungkinan Neshi akan bikin satu video lagi khusus untuk 2 hal ini dengan spoiler alert. Tapi intinya yang kalian perlu tahu bahwa di sepanjang kalian main The Witcher ini, dari beberapa secondary dan main quest yang kalian jalani akan ada pilihan-pilihan omongan yang harus kalian pilih. Dan pilihan itu bakal mempengaruhi ending akhir Witcher 3 ini. Kayak siapa aja yang ngebantu kalian di battle at Kaer Morhen nantinya. Dan dengan siapakah Geralt akan berakhir nantinya, Triss atau Yennefer atau dua-duanya atau nggak ada sama sekali. Dan juga nentuin Ciri bakal jadi apa di ending. Selain itu kalian juga bisa nentuin nasib seseorang atau kota atau hasil perang nantinya akan jadi apa. Jadi sering-seringlah save sebelum event-event yang kelihatannya akan ada pilihan ya guys. Karena kalau kalian memerlukan sesuatu barang dari seseorang atau kota tertentu, bisa jadi setelahnya kalian gak akan bisa ketemu orang itu lagi kalau salah pilih. Dari situ Neshi bakal bahas tips terakhir, yaitu tips ke-10. Fist fight, Gwen, dan horse race. Jadi Witcher 3 ini tuh mempunyai minigame yang penting gak penting juga sih guys. Fist fight ini rewardnya gak terlalu penting sih guys. Jadi Neshi gak bakal bahas banyak. Tapi Neshi bakal kasih sedikit tips kuncinya supaya kalian menang, yaitu balik kayak tips yang pertama, counter attack. Jangan nyerang duluan guys. Counter, serang, dodge. Balik ke Gwen dan horse race, kalian udah kenal dengan Roach kan, si kuda kesayangan kita ini. Ya kuda kita ini bakal jadi kayak rumah kedua kita, yang akan selalu datang tiap kali dipanggil dimanapun kapanpun kalian berada. Bantuin kalian distract musuh dan juga bantuin kabur dari musuh berbahaya. Udah gitu juga bisa nambahin storage kalian guys. Jadi sudah sepantasnya kuda ini kita berikan equipment yang terbaik. Dari mana equipment ini? Nah itu adalah dari horse race. Gak susah-susah amat kok guys, asal sering latihan belok-belok, lari-lari, dan hadang lawan dengan berada tepat di depan mereka pas di gang sempit kalau kalian lagi restore stamina-nya si Roach ini. Dan voila, kalian bisa dapetin reward yang bagus banget, yang bisa nambahin stamina, fear level, dan juga storage kalian. Dan untuk Gwen, beberapa orang akan bilang Gwen is lifestyle karena sebegitu mengena di hatinya mini game ini guys untuk pemain-pemain Witcher 3. Anyway, kalau kalian nggak mau main nggak apa-apa juga sih guys, tapi kalau kalian main dan mau koleksi semua kartunya karena ada achievement juga, kalian sebaiknya mulai beli kartu dari Innkeeper di White Orchard dan menang lawan musuh pertama yang ngajarin kalian tentang dunia Gwen. Buat dapetin kartunya Sultan Chivay. Gwen ini bukan cuma buat ngumpulin kartu, tapi berguna juga untuk beberapa quest dan rewardnya jauh lebih indah daripada kalian pakai solusi yang biasa guys. Jadi Neshi sih rekomen kalian untuk ngumpulin banyak kartu dari awal dan koleksi kartu-kartu dari lawan-lawan Gwen yang kalian bisa temuin. Biasanya lawan Gwen kalian yaitu Innkeeper, merchant, blacksmith, herbalist, serta beberapa NPC tertentu. Seiring berjalannya main dan secondary quest kalian. Karena semakin banyak dan semakin cepat kalian punya kartunya, semakin gampang juga kalian untuk bisa menang. Sehingga ketika main atau secondary quest kalian berkembang, dan kalian ketemu dengan NPC Gwen itu, kalian bisa segera ngelawan mereka dan dapetin item atau kartu langka atau hasil quest tertentu sebelum NPC itu bisa jadi nantinya udah gak ada. Anyway, kalau kalian kalah dari NPC yang di tamannya Temeria Castle, waktu kalian dipanggil pertama kali sama Emir ini, yang ini guys orangnya, jangan panik ya. Dia emang mustahil bisa dikalahin di awal.
Jadi kapan-kapan aja ya guys kalau kalian udah jago dan kuat. Kalau kalian mau tips-tips cara main game dari Nesi, komen aja di bawah ya guys. Kalau banyak yang like atau request, mungkin Nesi akan bikinin videonya. Oke deh, panjang juga ya guys ocehan Nesi kali ini. Tapi semoga bermanfaat ya guys, dan menjawab beberapa kebingungan kalian. Komen aja di bawah kalau ada yang Nesi lupain, dari mana hasil dari tips-tips Nesi ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau kalian suka game-game seperti ini, Nesi akan terus posting video-video walkthrough atau guide atau juga let's play mungkin untuk game-game RPG. Sampai jumpa di video lainnya ya. Nesi, caps!